Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen banget ngebahas tentang Promil enak. Nah, di sini yang pengen aku bahas 7 macam buah yang mengandung asam folat. Nah, jadi di sini buat kalian yang butuh informasi ini, pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di sini pasti ada sebagian orang yang sudah promil dengan asam folat. Nah, mungkin sebagian sudah tahu. Di sini aku bakalan ngulang lagi. Mudah-mudahan yang belum tahu menjadi tahu. Nah, jadi aku tuh pernah promil dengan asam folat. Nah, asam folat sendiri bisa didapatkan dari buah-buahan di sekitar kita. Nah, jadi sebelum aku ngasih tahu ke kalian buah apa aja yang mengandung asam folat, di sini aku pengen ngejelasin ke kalian asam folat itu apa sih? Asam folat itu sama dengan B9, jadi vitamin B9. Nah, asam folat sendiri itu sangat dibutuhkan untuk wanita yang sedang merencanakan kehamilan atau sedang hamil. Dan asam folat sendiri di sini bisa didapatkan dari makanan dan juga suplemen. Nah, jadi di sini yang pengen aku kasih tahu ke kalian, jika kalian malas mengonsumsi vitamin berbentuknya obat seperti asam folat yang mereknya kayak Blackmores atau Folavit, kalian bisa didapatkan dari buah-buahan di sekitar kalian. Nah, perlu saya tekankan lagi, jadi kalian makan buah-buahan yang mengandung asam folat itu dijadikan rutinitas. Nah, di sini aku pengen nyebutin 7 buah yang mengandung asam folat. Nah, contohnya buah lemon. Terus contohnya lagi buah alpukat, buah mangga, buah melon, buah pit, buah pepaya, buah pisang. Dan itu adalah buah-buahan yang mengandung asam folat. Nah, jadi buat kalian yang males banget konsumsi suplemen berbentuknya obat asam folat, kalian bisa mengonsumsi buah-buahan itu. Dan perlu saya tekankan lagi, konsumsi buah-buahan itu dijadikan rutinitas. Nah, karena kenapa? Kalau misalkan untuk wanita yang program hamil, kalian itu membutuhkan 400 mcg asam folat. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kalian tidak dapat suplemen asam folat dari vitamin itu, kalian bisa mendapatkan dari si buah itu. Nah, kalau misalkan di sini yang pengen aku kasih tahu, buah-buahan yang paling tinggi ya, paling tinggi asam folatnya itu alpukat. Nah, jadi di sini kalian bisa program hamil menggunakan buah alpukat dan itu dijadikan rutinitas. Jadi jangan sekali-kali kalian konsumsi cuman sekali dua kali terus kalian udah bilang aku udah konsumsi nih buah yang mengandung asam folat tetapi aku belum terjadi kehamilan. Nah, itu salah. Nah, jadi kalian wajib mengonsumsi buah-buahan itu dijadikan rutinitas. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kalian nggak mau ribet, kalian bisa konsumsi vitamin asam folat atau B9. Mereknya itu apa aja? Di apotek biasanya ada kayak Folavit, ada Blackmores. Nah, kalau asam folat yang mereknya Folavit yang pernah aku konsumsi itu dosisnya 400 mcg. Nah, itu sehari kalian cukup makan satu. Nah, terus ada juga dosisnya yang 1000. Nah, cuman yang waktu aku beli di apotek itu dosisnya hanya 400 mcg. Nah, di sini aku menyarankan ke kalian ada asam folat yang bagus banget, itu mereknya Blackmores. Nah, mohon maaf, aku tidak punya contoh Blackmores-nya. Jadi Blackmores Infolic, nah kayak gitu ya. Jadi bisa kalian cari tahu, itu harganya itu sekitar 185, itu isinya itu 150. Itu bisa untuk sekitar 4 bulan. Itu jatuhnya lebih irit. Dan perlu kalian tahu kalau misalkan di dalam Blackmores itu kandungannya itu bukan hanya asam folat saja, tetapi ada yodium. Nah, kalian pasti bertanya-tanya ya, apa nih hubungannya zodium untuk orang program hamil? Nah, jadi di sini aku pengen ngasih tahu ke kalian, orang yang mengalami, mohon maaf, kemandulan itu salah satunya karena kekurangan zodium. Nah, kalau misalkan kalian beli asam folat mereknya Blackmores, itu udah satu paket, di dalamnya ada yodium. Nah, jadi kalian bisa konsumsi Blackmores itu dijadikan rutinitas. Nah, itu aman karena itu suplemen. Karena pernah aku tanyakan sama si dokter, untuk mengkonsumsi asam folat itu aman karena itu jatuhnya kayak vitamin seperti vitamin C. Nah, seperti itu. Jadi sampai di sini paham ya? Fungsinya dari asam folat itu membentuk sel darah merah. Jadi mencegah terjadinya cacat tabung saraf si janin. Nah, jadi kalau misalkan kalian sedang hamil, kalian biasanya di semester pertama kalian akan dikasih
asam folat. Nah, untuk orang yang sedang promil, pengalaman aku pribadi, aku melakukan imunisasi di puskesmas, aku pun dikasih asam folat. Padahal posisinya itu berapa bulan sebelum aku menikah. Nah, jadi di sini intinya buat kalian yang ingin menikah atau ingin merencanakan kehamilan, kalian sudah boleh mengkonsumsi asam folat. Nah, asam folat yang dibutuhkan itu minimalnya itu 400 mcg. Nah, seperti itu. Jadi pokoknya intinya kalau kalian males minum vitamin asam folat, kalian bisa mendapatkan dari buah-buahan yang aku sebutin tadi. Makanya aku pernah share ke kalian program hamil dengan lemon, program hamil dengan mangga. Nah, karena di dalam buah-buahan itu mengandung asam folat. Nah, seperti itu. Dan asam folat itu juga bisa berguna untuk memperbanyak sel telur kalian, memelihara indung telur kalian. Jadi pokoknya buat yang merencanakan kehamilan, kalian itu sangat membutuhkan asam folat itu. Terus kalau misalkan ibu hamil semester pertama, kalian juga harus memperhatikan asam folat yang kalian konsumsi. Pokoknya awal kehamilan biasanya si bidan atau si dokter akan ngasih asam folat. Nah, seperti itu. Jadi pokoknya di sini kalian itu yang ingin merencanakan kehamilan, kalian harus cari tahu ya, asam folat itu apa, terus manfaatnya apa. Kalian pasti bertanya-tanya ya, asam folat dan folat itu perbedaannya itu apa? Nah, kayak gitu ya kan. Pasti kalian pernah baca kan asam folat. Tapi ada juga nih yang tulisannya folat. Nah, itu tuh perbedaannya apa? Nah, di sini aku pengen kasih tahu ke kalian ya. Nah, jadi kalau misalkan perbedaannya asam folat dan folat itu, di sini kalau folat itu tuh bentuk dari vitamin B9 didapatkan dari makanan. Cuman kalau asam folat itu adalah vitamin atau suplemen. Nah, bedanya tuh seperti itu. Jadi intinya sama ya, B9. Jadi vitamin B9. Jadi bisa didapatkan dari suplemen atau dari buah-buahan atau sayur-sayuran. Nah, untuk sekarang di video kali ini aku pengen ngebahas ya tentang buah-buahan yang mengandung asam folat itu. Jadi kalian bisa konsumsi lemon, bisa konsumsi melon, bisa konsumsi alpukat. Nah, kayak gitu. Jadi kalian bisa program hamil dengan makan makanan buah-buahan itu. Jadi hari ini kalian makan pisang, besok kalian makan pepaya, besoknya kalian makan melon. Jadi dijadikan rutinitas jika ingin kalian terjadi kehamilan. Dan perlu kalian tahu juga ya, jadi asam folat juga bisa dikonsumsi oleh si pria. Nah, terusnya lagi di sini buat kalian nih yang program hamil, aku ngasih tahu ke kalian kalau umur pernikahan kalian masih sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 9 bulan, kalian cukup makan makanan sehat seperti yang mengandung asam folat. Terus suaminya juga bisa mengonsumsi makanan-makanan yang bisa membuat sperma itu menjadi lincah. Nah, jadi kalian nggak usah perlu khawatir kalau usia pernikahannya masih hitungan bulan. Nah, akan tetapi di sini aku menyarankan jika pernikahan kalian sudah di atas 1 tahun belum terjadinya kehamilan, aku menyarankan ke kalian bisa cari tahu ada apa nih di dalam diri kalian. Jadi kalau misalkan 1 tahun belum terjadi kehamilan, belum tentu badan kalian itu, rahim kalian itu kenapa-napa ya. Jadi cuman untuk memastikan saja rahim kalian sehat, kalian bisa USG transvaginal. Kalau misalkan suaminya bisa melakukan tes analisa sperma. Nah, jadi kalian bisa melakukan dua hal itu. Setelah itu kalian bisa program hamil dengan apa aja. Nah, terus kalau masalah-masalah misalnya, mohon maaf, masalah-masalah di rahim, misal kayak ada ovarium, ada penyakit apalah yang berbau tentang rahim, kalian tuh nggak usah takut, ada obatnya. Misal sel telur kalian itu sedikit, kalian bisa konsumsi asam folat. Jadi asam folat itu gunanya untuk memperbanyak sel telur, untuk memelihara rahim kalian. Nah, seperti itu. Dan kalian perlu tahu juga kalau misalkan, mohon maaf, sel telur kalian kecil-kecil itu ada obatnya untuk memperbesar sel telur. Kalau misalkan kalian mohon maaf PCOS, kalian harus semangat, ada obatnya. Jadi si dokter itu bakal menangani sesuai yang kalian diagnosa tuh kenapa. Jadi nggak usah takut. Jadi di sini intinya kalau 1 tahun kalian belum terjadi kehamilan, kalian bisa melakukan USG, tepatnya USG transvaginal. Jadi itu tuh bagus banget USG transvaginal. Jadi dia bisa mengetahui hal-hal yang terjadi di dalam rahim kalian. Nah, kalau untuk suaminya, kalian kalau misalkan penasaran, kalian bisa cek analisa sperma. Karena kenapa? Mohon maaf, 50% suami istri itu nyumbang sama-sama kemungkinan ada masalah, makanya tidak terjadi kehamilan. Mohon maaf. Di video sebelumnya aku juga pernah share. Jadi kualitas sperma suamiku tuh kurang bagus, 0,0, tidak jalan lincah. Jadi sedangkan kalau misalkan ingin terjadinya kehamilan, butuh sperma yang lincah.
sedangkan suamiku tuh hanya 00, cuman itu bisa diperbaiki. Dan kalau misalkan kalian ada penyakit lain, itu ada solusinya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah sedih-sedih, nggak usah kepikiran, intinya ikhtiar. Cuma di sini aku tekankan, jika kalian belum siap ke dokter karena materi atau mental, kalian nggak usah kepikiran, kalian bisa melakukan program hamil di rumah. Jadi kalian bisa mengonsumsi makanan yang mengandung asam folat, kalian bisa mengonsumsi makanan yang bisa membuat sperma menjadi lincah. Pokoknya ikhtiarnya itu yang semampu kalian, sebisa kalian. Jangan berdiam diri. Kalian itu nggak usah apa sih namanya, nggak usah kepikiran ya. Kalau artis-artis promilnya itu promil mahal, sedangkan kita, mohon maaf kayak aku ini uangnya itu pas-pasan, bahkan minus ya kadang. Jadi aku melakukan promil apa aja yang bisa aku lakukan. Nah, makanya aku share ke kalian pengalaman-pengalaman promil aku dari lemon, dari aku pernah pengalaman apa sih namanya, buah nanas, promil buah nanas ya kan. Jadi apapun yang aku alamin waktu aku promil, aku share ke kalian. Mudah-mudahan dari semua yang aku share ada satu yang cocok di kalian. Nah, berulang-ulang kali aku sampaikan ke kalian, aku cocok program hamil karena di terapi hormon, karena umur aku bermasalah, dan suamiku memperbaiki kualitas sperma karena spermanya bermasalah. Nah, setelah itu, dan ini sini aku ngasih tahu ke kalian ya, setelah aku selesai terapi hormon, aku mengonsumsi vitamin asam folat. Itu mereknya Blackmores yang aku jelasin tadi ya. Jadi Blackmores itu 500 mcg, dan jadi di situ ada yodiumnya juga. Jadi di situ vitamin-vitamin yang diperlukan untuk orang yang sedang ingin melakukan program hamil. Nah, jadi kalian bisa mengonsumsi Blackmores. Nah, cuman kalau misalkan kalian belum bisa beli Blackmores, kalian bisa beli asam folat mereknya Folavit. Di apotek-apotek tuh banyak. Jadi Folavit itu sekitar satu lembarnya itu 10.000 dan isinya itu cuma 10 kalau nggak salah. Dan dosisnya itu 400 mcg. Dan sehari cukup diminum sekali. Nah, seperti itu. Jadi paham ya. Jadi intinya, kalau misalkan kalian malas mengonsumsi suplemen asam folat, kalian bisa mendapatkan dari buah-buahan yang aku sebutkan tadi. Jadi kalian nggak usah stres-stres. Makanya ya, aku pernah bikin video tentang program hamil menghindari makanan-makanan yang tidak sehat. Nah, kayak gitu. Karena kalau misalkan kalian sedang promil itu kayaknya tuh sepele ya, padahal promil itu membutuhkan tubuh yang sehat, tubuh yang tidak stres, pikiran tidak stres, tidurnya yang cukup, hindari makanan-makanan yang tidak bagus, makanan-makanan tidak sehat. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian ngomen itu orang gaya hidupnya semrawut, tidak bagus, cuman anaknya banyak. Dan sekali lagi aku garis bawahi, kekuatan tubuh orang tuh beda-beda. Nah, untuk kita kayak aku, untuk mendapatkan positif garis 2, kita memerlukan usaha lebih. Nah, usaha lebih ya. Jadi kita harus berusaha biar terjadinya kehamilan. Jadi nggak usah banyak pikiran, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Yang penting kalian ikhtiar semampu kalian. Nah, cuman aku selalu menegaskan ke kalian, kalau di atas 1 tahun pernikahan belum terjadi kehamilan, sebaiknya kalian USG transvaginal, hanya untuk mengetahui ada apa nih di rahim kalian. Terus kalau misalkan suaminya sudah siap, bisa melakukan cek analisa sperma. Jadi kita lihat nih kualitas spermanya seperti apa. Jadi kalau misalkan si suami itu kerjanya capek, tidurnya kurang, stres, itu bisa mempengaruhi kualitas sperma. Jadi seenggaknya itu kalian tahu ada apa nih di dalam tubuh kalian. Kalau misalkan sudah tahu kan enak, jadi kalian bisa promil apapun yang kalian mampu. Nah, seperti itu. Jadi promil juga bukan masalah mampu atau tidak mampu ya, jadi mental juga butuh. Jadi kita tuh juga butuh mental yang kuat buat melakukan promil. Kayak aku aja nih, dulu pernah ngalamin di titik promil, nanti. Nah, tahu udah 1 tahun, jadi belum melakukan apapun. Nah, di sini intinya biar kalian tidak kecewa, tidak penasaran, kalian harus melakukan promil sebisa kalian, semampu kalian, tidak boleh putus asa. Jadi kalian tuh nggak nyesel gitu loh. Kalau udah melakukan promil, kita tuh nggak nyesel. Selebihnya Allah, serahkan ke Allah. Gimana Allah ngasih anaknya, mau dipercepat atau diperlambat, itu urusan Allah. Yang penting kita udah ikhtiar. Nah, seperti jadi kita tuh enak, hati tuh enak, ngerti nggak sih? Jadi nggak ada rasa kayak
gimana ya, yang aku lakukan tuh seperti itu. Jadi kalau belum promil tuh hawanya tuh kayak uring-uringan, kita tuh kayak stres nggak jelas. Cuman kalau kita sudah program hamil dengan kesana kemari, kita tuh kayak enak di hati tuh. Jadi kita tuh kayak nggak nyesel udah melakukan yang terbaik. Selebihnya Allah yang menentukan. Nah seperti itu. Nah, mohon maaf banget jika penyampaiannya itu kurang jelas atau bikin pusing kalian. Jadi intinya dari yang aku sampaikan dari video ini, jadi aku menyampaikan 7 macam buah yang mengandung asam folat. Nah, jadi kalau misalkan kalian males makan atau minum vitamin yang mengandung asam folat, kalian bisa konsumsi buah-buahan. Jadi promil murah yang bisa dilakukan di rumah. Jadi kalian nggak usah khawatir-khawatir, promil itu apa aja di sekitar kalian, yang dekat-dekat nggak perlu yang mahal, yang penting kalian itu terus berusaha. Kalau promil ini belum berhasil, kalian pindah lagi. Cuman fokus satu-satu, jangan apa kata orang bagus terus kalian berpindah. Nah jadi intinya kalian juga nggak boleh stres, tidurnya juga harus cukup, suami istri harus kompak. Nah kayak gitu. Jadi pokoknya terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Sekali lagi mohon maaf kalau penyampaiannya itu bikin kalian itu pusing. Dan terima kasih banyak, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.